Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak soleh dan solehah kelas 6. Semoga kalian semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Nah, anak-anakku, pada pembelajaran kali ini Pak Budi akan memberikan beberapa materi pelajaran tentunya dalam mata pelajaran matematika. Untuk itu, marilah bersama-sama kita buka pertemuan kita pada hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah anak-anakku semuanya, sekarang kalian bisa menyiapkan buku catatannya dan menyiapkan buku paketnya. Untuk buku paketnya, silahkan dibuka halaman 16, ya, halaman 16. Di situ kita membahas tentang sifat-sifat operasi hitung bilangan bulat. Nah, jadi materi kita yang akan kita pelajari hari ini adalah sifat-sifat operasi hitung bilangan bulat. Tujuannya apa anak-anakku semuanya? Tujuannya adalah siswa mampu mengenal sifat operasi hitung bilangan bulat oleh Pak Budi. Jadi kita masih bersama guru matematika kalian adalah Pak Budi Hartono. Ya? Oke. Marilah kita ikuti penjelasan berikut ini. Sifat operasi hitung yang pertama adalah sifat tertutup. Apa itu sifat tertutup? Setiap operasi hitung, baik itu penjumlahan, pengurangan, dan perkalian bilangan bulat, selalu menghasilkan bilangan bulat juga, ya. Jadi operasi hitung penjumlahan maupun pengurangan maupun perkalian, ya, itu akan menghasilkan bilangan bulat juga. Sebagai ilustrasinya seperti ini. Jika A dan B adalah bilangan bulat, ya, A ditambah B akan C, A dikurangi B akan C, A dikali B akan C, maka C adalah bilangan bulat. Jadi jika itu penjumlahan, itu pengurangan, ataupun itu perkalian, maka tetap akan menghasilkan bilangan bulat. Oke anak ya? Oke. Nah, contohnya seperti apa? Seperti ini contoh. Kalian bisa lihat contoh yang pertama anak-anak. Di situ ada 3 ditambah 8. 3 itu bilangan bulat positif, 8 itu juga bilangan bulat, maka hasilnya adalah 11. 11 itu juga bilangan bulat. Bisa dipahami ya? Lihat contoh yang kedua. Negatif 4 dikurangi 1, ya. Negatif 4 bilangan bulat, 1 juga bilangan bulat, maka akan menghasilkan negatif 5, di mana negatif 5 itu juga bilangan bulat. Sekarang yang contoh yang ketiga, silahkan disimak baik-baik. 5 dikali negatif 4 sama dengan negatif 20. Sekarang kalian lihat, 5 itu bilangan bulat, dikali dengan negatif 4 itu juga bilangan bulat. Bilangan bulat dikali dengan bilangan bulat, maka akan menghasilkan bilangan bulat juga. Sifat seperti ini dinamakan dengan sifat tertutup. Oke anak-anak ya? Baik. Nah, sekarang kita akan melanjutkan ke sifat berikutnya. Sifat yang kedua adalah sifat komutatif. Apa itu sifat komutatif? Sifat komutatif disebut juga dengan pertukaran. Sifat ini hanya berlaku pada operasi penjumlahan dan perkalian. Diingat-ingat, sifat komutatif ini atau pertukaran ini hanya berlaku pada operasi penjumlahan dan operasi perkalian. Sekarang kita lihat ilustrasinya seperti ini anak-anak semua. A ditambah B itu sama dengan B ditambah A. Jadi ditukar posisinya, itu nilainya akan sama. Kemudian yang kedua, yang perkalian, bisa kalian lihat A dikali dengan B
itu sama dengan B dikali A. Jadi walaupun dibalik posisinya, ditukarkan posisinya, maka nilainya akan tetap sama. Itu dinamakan dengan sifat komutatif atau pertukaran. Nah, sekarang kita akan lihat contohnya. Contoh yang pertama ini pada penjumlahan. Kamu bisa lihat 5 ditambah 6 hasilnya 11. Sekarang kita balik, 6 ditambah 5 ternyata hasilnya juga 11. Jadi kesimpulannya apa? 5 ditambah 6 itu hasilnya sama dengan 6 ditambah 5. Itulah yang dinamakan dengan sifat komutatif. Walaupun ditukarkan posisinya, nilainya akan tetap sama. Baik, kita akan lihat contoh yang perkalian. Kalian bisa simak, bisa lihat. Negatif 5 dikali 6 itu sama dengan negatif 30. Sekarang kita balik anak-anakku semua, kita balik posisinya. 6 dikali negatif 5, ya kan? Sama dengan juga sama dengan negatif 30. Jadi negatif 5 dikali 6 sama dengan 6 dikali negatif 5, ya. Ini berlaku sifat komutatif. Walaupun ditukarkan, nilainya akan tetap sama. Oke ya? Baik. Sekarang kita akan melanjutkan sifat yang ketiga. Pada sifat yang ketiga dikenal nama adalah sifat asosiatif. Apa itu sifat asosiatif? Sifat asosiatif disebut juga dengan sifat pengelompokan anak-anakku semua. Sifat ini hanya berlaku pada operasi penjumlahan dan perkalian. Ya, perlu diingat-ingat bahwa sifat asosiatif ini atau pengelompokan ini hanya berlaku pada operasi penjumlahan dan operasi perkalian. Sekarang kita simak ilustrasinya. Begini. Dilihat yang atas dulu. A ditambah B, ya kan, dikelompokkan atau dikurung, ditambah C itu sama hasilnya dengan A ditambah B ditambah C dikurung. Jadi kurungnya dibalik. Yang awalnya kurungnya di depan, diganti yang dikurung adalah yang belakang, ya. Nah, itu hasilnya sama. Itu namanya dikelompokkan. Walaupun dikelompok-kelompokkan, hasilnya akan tetap sama. Sekarang yang kedua, lihat yang perkalian. A dikali B dikurung atau dikelompokkan dikali dengan C sama dengan A dikali dalam kurung B dikali C dikelompokkan. Ya nak ya? Nah, untuk lebih jelasnya kita akan lihat contoh berikut ini. Silahkan disimak. Nah, ini Pak Budi memberikan contoh yang penjumlahan dulu. Kamu lihat itu. 4 ditambah 5 dikurung ditambah 6, ya kan? Jadi yang berada dalam kurung itu dikerjakan terlebih dahulu. 4 tambah 5 sama dengan 9, ya kan? Ditambah dengan 6. 9 tambah 6 adalah 15, ya kan? Sekarang dibalik. Yang dikurung adalah yang belakang. Lihat yang kedua itu. Itu kan yang dikurung yang belakang ya. Kalau yang atas yang dikurung adalah 4 dan 5, yang di bawah yang dikurung adalah 5 dan 6. Kita balik, apakah hasilnya sama? Kita lihat. 4 kita tulis dulu. 5 ditambah 6 adalah 11. 4 tambah 11 adalah 15. Hasilnya sama dengan yang atas. Jadi 4 tambah 5 dalam kurung ya ditambah dengan 6 itu hasilnya sama dengan 4 ditambah 5 ditambah 6 dalam kurung. Inilah yang dinamakan dengan sifat asosiatif atau pengelompokan. Sekarang kita akan melihat contoh yang perkalian. Dilihat. 4 dikali 5 di dalam kurung ya dikali 6. Nah, berarti yang ada dalam kurung kita kerjakan dulu.
4 kali 5 itu 20, ya kan? Dikali 6. 20 kali 6 adalah 120. Sekarang yang bawahnya, yang kedua, silahkan dilihat. Itu yang kurungnya dipindah, ya. Kalau yang atas yang dikurung adalah 4 kali 5, yang di bawah yang dikurung adalah 5 kali 6. Coba kita lihat hasilnya. 4 ditulis lagi 4. 5 kali 6 30. 4 dikali 30 hasilnya adalah 120. Sama, hasilnya sama. Kalau yang atas yang dikurung adalah 4 dan 4 kali 5 hasilnya juga sama. Yang di bawah yang dikurung 5 dan 6 dikurung hasilnya juga sama, 120. Jadi hasil dari 4 kali 5 dalam kurung dikali 6 sama dengan 4 dikali dalam kurung 5 kali 6. Hasilnya sama. Itulah yang disebut dengan sifat asosiatif, dikelompokkan atau pengelompokan. Baik, kita akan melanjutkan ke sifat yang keempat. Silahkan disimak baik-baik. Pada sifat yang keempat ini berlaku sifat distributif. Apa itu distributif? Distributif disebut juga dengan sifat penyebaran. Sifat ini hanya berlaku pada operasi penjumlahan dan perkalian. Ya. Sifat penyebaran ini atau distributif ini, ya, ada 2. Oke, Pak Budi koreksi ya. Pak Budi koreksi. Ya, sifat distributif ini disebut juga dengan sifat penyebaran. Sifat penyebaran ini dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah sifat distributif perkalian terhadap penjumlahan. Nah, ilustrasinya seperti ini anak-anak. Tuh lihat. A, ya, dikali dalam kurung B ditambah C disebar menjadi dalam kurung A kali B ditambah dalam kurung A dikali C. Jadi disebar. Disebar ya. A-nya di situ, B-nya di situ, C-nya di situ. Silahkan dilihat dulu. Itu namanya penyebaran ya. Saya ulangi. A dikali dalam kurung B ditambah C itu sama dengan dalam kurung A kali B ditambah dalam kurung A dikali C. Itu yang dinamakan dengan sifat penyebaran. Sekarang Pak Budi akan memberikan contohnya. Silahkan disimak. Contoh 6 dikali dalam kurung 2 ditambah 3. Ya, itu disebar. Lihat, disebar di sebelah kanannya. Ya, menjadi apa? Dalam kurung 6 dikali 2 ditambah dalam kurung 6 dikali 3. Jadi itu disebar anakku semuanya. Nah, sekarang kita akan cek hasilnya apakah sama. Dilihat yang bawah itu. 6 dikali 2 tambah 3 kan 5. Ditulis 5 di situ. 6 kali 5 berapa? 30. Sekarang yang di sebelah kanan silahkan dilihat. 6 kali 2 kan 12 di situ ya. Ditambah 6 kali 3 18. 12 ditambah 18 sama dengan 30, ya kan? Walaupun disebar, hasilnya akan tetap sama. Itu yang dinamakan dengan sifat distributif atau sifat penyebaran. Nah, sekarang kita akan melihat yang kedua. Yang kedua ini adalah sifat distributif perkalian terhadap pengurangan. Silakan disimak. A dikali dalam kurung B dikurangi C itu sama dengan dalam kurung A dikali B dikurangi dalam kurung A dikali C. Silahkan disimak. Itu disebar ya. Jadi di sebelah kiri disebar di sebelah kanan. Penyebarannya kayak gitu aturannya ya. Tidak boleh keliru ya. Aturannya tidak boleh keliru. Jadi A dikali dalam kurung B dikurangi C itu sama artinya dengan dalam kurung
A dikali B dikurangi dalam kurung A dikali C. Itu namanya sifat distributif atau penyebaran. Sekarang Pak Budi akan lihat contohnya. Nah, contohnya seperti ini anak-anak. 6 dikali dalam kurung ya 5 dikurangi 2 itu sama dengan disebar ya, disebar dalam kurung 6 kali 5 dikurangi dalam kurung 6 dikali 2. Nah, coba akan kita lihat hasilnya. Di situ ada 6 ya kan? 5 dikurangi 2 3 ya kan? 6 kali 3 18. Sekarang coba kita kerjakan yang sebelah kanannya. Dilihat. 6 kali 5 hasilnya 30. 6 kali 2 hasilnya adalah 12. Sekarang 30 dikurangi 12 hasilnya adalah 18. Hasilnya kan sama ya. Jadi di sebelah kiri sama dengan di sebelah kanan. Itu adalah sifat distributif anak-anakku semua. Jadi sifat distributif itu ada dua. Yang pertama sifat distributif perkalian terhadap penjumlahan. Dan yang kedua adalah sifat distributif perkalian terhadap pengurangan. Untuk lebih memahami materi-materi ini, Pak Budi akan berikan contoh soalnya ya. Silahkan dilihat. Nomor 1 dilihat. 13 ditambah 15 ya sama dengan A ditambah 13. Nilai A adalah, nah, sifat ini adalah sifat pertukaran anak-anakku semua ya, ditukarkan. Artinya apa? Ditukarkan posisinya. Berarti nilainya A berapa? Nilainya A adalah 14 ya. Ini berlaku sifat komutatif atau pengelompokan. Bisa dipahami ya? Jadi dipindah posisinya. Ya, oke. Sekarang contoh yang kedua. 23 ditambah dalam kurung 30 ditambah 40 sama dengan ya 23 ditambah B dalam kurung yaitu ditambah 40. Nilai B-nya berapa? Nah, dilihat. Kalau yang depan itu ya, itu yang dikurung adalah 30 dan 40. Kemudian yang ya sebelah kanannya dikurung yang mana? 23-nya sudah pindah di sebelah kanan, sudah dipindah. Kemudian 30-nya belum ada. 40-nya sudah dipindah ke sebelah kanan. Berarti yang belum ada adalah yang berapa? Iya, yang belum ada adalah yang 30. Berarti nilai dari B adalah 30. Sifat ini dinamakan dengan sifat asosiatif atau sifat pengelompokan. Kemudian kita lihat untuk yang berikutnya. Yang nomor 3. 3 dikali ya 4 ditambah 5. 3 dikali dalam kurung 4 ditambah 5 sama dengan, nah itu disebar, yaitu penyebaran ya. 3 udah kita sebar ya. 3 dikali 4 ya dalam kurung 3 dikali C. Nilainya C adalah berapa nilainya C? Dilihat. 3 sudah disebar di situ ya. 4 juga sudah disebar. Yang belum disebar yang mana? Iya, yang belum disebar adalah 5. Berarti nilai C adalah 5. Sifat ini dinamakan dengan sifat distributif. Baiklah, itu tadi 3 contoh soal dari Pak Budi. Ya. Nah, sekarang untuk latihan soalnya juga ada 3. Yang pertama, 8 ditambah 7 sama dengan A ditambah 8. Nilainya A berapa gitu ya. Nomor 2, 6 ditambah dalam kurung 5 ditambah 4 sama dengan dalam kurung 6 ditambah B ditambah 4. Nilainya B adalah yang terakhir nomor 3, 13 dikali dalam kurung 14 ditambah 15 sama dengan dalam kurung 13 dikali 14 ditambah 13 dikali C. Berapa nilainya C? Itu adalah latihan soalnya.
Latihan soal ini silahkan kalian kerjakan di buku tugas ya. Oke, nanti akan Pak Budi koreksi saat pengumpulan buku tugas. Selamat mengerjakan anak-anak semua. Mungkin itu yang bisa Pak Budi sampaikan pada pertemuan hari ini. Selamat mengerjakan, tetap semangat. Jika ada hal-hal yang perlu disampaikan, silahkan bisa bertanya kepada Pak Budi. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa. Marilah pertemuan kita pada hari ini kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Pak Budi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.